Selamat sore, selamat berjumpa kembali di podcast Semesta Menghijau. Pada sore hari ini, alhamdulillah kita kedatangan tamu dari PKSM Gunung Kencana, Bapak Abdul Aziz, yang nanti akan sama-sama memberikan motivasi dan juga informasi kepada kita semua tentang penanganan perhutanan sosial. Pada Bapak Abdul Aziz, selamat datang Pak. Selamat datang Pak. Terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan kehadiran Pak Abdul Aziz pada sore hari ini dapat memberikan informasi kepada kita semua tentang apa saja yang sedang dilaksanakan oleh Bapak Abdul Aziz di wilayah kerjanya, yaitu di kawasan Gunung Kencana, Kabupaten Lebak, ya Pak ya. Siap. Untuk perjumpaan awal, silakan Pak untuk memperkenalkan diri, dari mana, siapa Bapak, dan bagaimana apa saja yang Bapak kerjakan selama ini untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ada di wilayah Bapak. Silakan Pak. Oke, terima kasih kepada Bapak narasumber. Perkenalkan Pak, nama saya Abdul Aziz dari PKSM Kecamatan Gunung Kencana. Mau tahu nggak Pak status saya Pak? Silakan, makanya diperkenalkan dulu Pak. Silakan. Saya istri 1, anak 3. Masih satu ya Pak ya? Satu Pak. Insya Allah sampai akhir hayat Pak. Insya Allah. Masa sih? Kita udah lahir dengan kontrak. Silakan Pak. Dari apa yang saya tangkap informasinya, bahwa selama ini Bapak tengah melaksanakan kegiatan kehutanan atau perhutanan sosial. Itu apa saja Pak kegiatan yang dilaksanakan oleh Bapak di wilayah lingkungan kerja Bapak untuk pelaksanaan program-program kehutanan sosial itu Pak? Lembaga-lembaga apa saja yang Bapak tangani, dan kira-kira informasi apa yang dapat Bapak sampaikan atau Bapak berikan kepada halayak ataupun pemirsa dari podcast Semesta Menghijau? Silakan Pak. Oke, terima kasih kepada narasumber. Perlu saya sampaikan bahwa di Kabupaten Lebak, umumnya khususnya di Kecamatan Gunung Kencana, ada beberapa wilayah kawasan perum berhutani yang sudah masuk dalam kawasan KHDPK. Apa itu KHDPK? Ya, itu pengelola hutan secara khusus yang sekarang yang dikelola oleh kelompok tani hutan. Di samping KHDPK ada LMDH juga Pak di situ Pak? Kalau kita kebetulan tidak ada LMDH Pak, karena di kita semuanya udah ke KTH Pak. Oh, KTH ya. Kemudian di samping dari tadi yang Bapak sebutkan, AHBK yang diproduksi di sekitar wilayah hutan Bapak, kira-kira apa saja? Bisa dijelaskan Pak? Di sini kita kan ada berarti itu maksudnya kelola usaha Pak ya. Iya. Jadi kita di PS itu kita ada beberapa kita kelola Pak ya, sesuai dengan itunya. Hutan lestari, masyarakat sejahtera. Hutannya harus lestari, masyarakatnya harus sejahtera. Dengan cara apa? Masyarakat harus sejahtera dengan cara adanya budidaya di dalam kawasan itu jamur tiram Pak. Iya, bagus sekali Pak ya. Kira-kira kalau misalkan memang betul itu sudah diproduksi oleh kelompok-kelompok yang Bapak bina, yang Bapak kelola, apakah untuk jenis pemasarannya ataupun untuk pemasaran dari jamur tiram sendiri, kira-kira pangsa pasarnya bagaimana itu Pak? Alhamdulillah untuk pemasaran jamur tiram sampai saat ini kita bukannya kita kekurangan bahan Pak. Iya. Terutama pasar yang masih kita belum mencukupi Pak, karena penghasilan kita dari jamur tiram itu belum sesuai dengan apa yang pasar minta. Oh, jadi lebih besar kebutuhan pasar Pak ya, daripada produksi yang dikelola oleh kelompok Bapak. Siap, seperti itu Pak. Nah, kira-kira Pak, kalau perlu diketahui, barangkali mudah-mudahan di sekitar sini kebetulan ada dinas ya yang akan memberikan apa namanya bantuan untuk itu. Apa saja Pak kira-kira Pak harapan Bapak? Kami dari kelompok tani di KPS di Kecamatan Gunung Kencana. Iya memang dianya nggak sadar. Kita sekarang kebetulan ada kegiatan dari dinas, yaitu terkait dengan pengelolaan jamur tiram dengan seperti ada pelatihan gitu ya. Alhamdulillah ada Pak dari dinas LHK itu terkait dengan pelatihan pembuatan jamur tiram. Iya. Nah, itu yang tadi disampaikan oleh Bapak ya, dari mulai jenis pelatihan,
yang kami maksudkan itu Pak, yang saya maksudkan itu untuk meningkatkan produktivitas daripada jamur tiram ini sendiri Pak, supaya kebutuhan pasar itu terpenuhi. Gimana kira-kira Pak? Kita permasalahannya Pak di bahan Pak. Di bahan karena sekarang di kita ini yang namanya serbuk gergaji itu Pak ya, itu bahan pokok kita itu sangat susah sekarang Pak. Karena sekarang yang namanya itu serbuk gergaji udah berebut Pak dengan pasar yang namanya di Cilegon Pak. Jadi kita kekurangannya di bahan Pak. Solusinya itu kita belum tahu caranya itu karena bahan itu ada di Panglong. Panglongnya sekarang udah pada dikontrak oleh perusahaan besar yang ada di kota Cilegon, Serang gitu kan. Itu paling porsi. Apakah tidak begini Pak ya, solusinya barangkali bisa bekerja sama dengan pihak Panglong di daerah lain misalkan di Pandeglang atau di daerah sekitar lainnya gitu Pak, tidak di sekitar Lebak saja, bisa saja seperti itu Pak. Bagaimana kira-kira Pak? Kemungkinan bisa Pak, kemungkinan bisa, tapi karena sekarang jangankan udah di daerah kota Pandeglang, Serang, di daerah terpencil pun sekarang orang-orang pada itu udah pada datang Pak. Jadi kita bisa kerjasama dengan 1-2 Panglong aja Pak, karena kalau banyak juga orang lain juga udah pada datang Pak. Oh iya. Jadi kesulitannya itu di bahan bakunya Pak ya? Betul. Di bahan bakunya. Nah oleh karena itu mungkin dari pihak dinas terkait bisa Bapak memberikan motivasi masukan lah gitu ya, memberikan permohonan bantuan di bidang itu supaya produktivitas yang Bapak jalankan selama ini tidak terkendala gitu Pak. Artinya masa-masa itu selesai. Betul Pak? Oke, karena itu kemungkinan barangnya bukan ada di dinas ya. Jadi mungkin ada MOU juga kita dengan bermitra dengan Panglong itu difasilitasi oleh dinas. Mungkin itu solusinya kalau bisa ya. Baik Kak, terima kasih untuk pertemuan sore hari ini, mudah-mudahan memberikan informasi dan motivasi kepada pemirsa dan mudah-mudahan pertemuan kita akan berlanjut sampai selanjutnya Pak. Amin. Terima kasih atas kehadirannya. Sama-sama Pak. Baik, para pemirsa hadirin yang saya muliakan, itulah tadi perbincangan kita dengan PKSM dari Gunung Kencana Bapak Abdul Aziz yang sedikit banyaknya telah memberikan informasi kepada kita semua tentang bagaimana cara untuk membudidayakan jamur tiram. Mudah-mudahan bermanfaat dan terima kasih atas motivasinya dan juga atas partisipasinya. Tolong subscribe dan klik di channel podcast Semesta Menghijau. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.